Shalom anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Memang perlu yakin kalian tetap sehat, tetap semangat di dalam mengikuti setiap pembelajarannya. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang baru setelah kalian mengikuti PTS kemarin. Hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang ke-9. Namun sebelum belajar, kita akan berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Tuhan, kami sudah mengikuti PTS di semester genap ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau terus yang memberkati kami dalam belajar kami Tuhan, sehingga akhirnya kami boleh menyelesaikan 1 tahun pembelajaran ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mengikuti pembelajaran. Kiranya Tuhan berkati kami, tolong kami agar kami boleh mengerti akan pembelajaran hari ini ya Tuhan, dan kami terlebih boleh melakukannya Bapak. Di dalam nama Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran yang ke-9. Judulnya adalah Aku melayani dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan. Aku melayani dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan. Nah, kalau kita sudah belajar kemarin kata melayani, dan ini kita akan belajar tentang melayani dan memuliakan Tuhan dalam sebuah persekutuan ya. Memang akan bacakan, kalian perhatikan baik-baik. Di halaman 108. Pada bagian ini kita akan membahas tentang persekutuan orang percaya, memuliakan Tuhan dalam persekutuan, serta anak-anak yang melayani dan memuliakan Tuhan. Persekutuan orang percaya itu disebut dengan gereja ya, tapi gereja bukan hanya sebuah gedung. Karena saat pandemik seperti ini, apakah gereja itu hanya gedungnya saja? Tidak, tapi ketika kita gereja, ketika kita berada dalam suatu persekutuan dengan orang-orang percaya, baik di rumah, dimanapun kita berada, itu adalah kita bersekutu dengan Tuhan ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang persekutuan orang percaya. Makna umum persekutuan. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan pada hari yang ke-6. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah atau imago Dei ya. Manusia dikaruniakan akal pikiran yang membedakan dirinya dengan ciptaan yang lain. Manusia adalah rekan sekerja Allah untuk memelihara alam. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, manusia perlu bekerja sama dengan sesama. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk monodualis ya. Jadi dia nggak cuma satu, tapi dia dua, mono ya. Tahukah kamu apa itu makhluk monodualis? Kita akan belajar. Monodualis berarti manusia memiliki dua hakikat dan dua keberadaan, yaitu sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk individu, dan sebagai makhluk sosial. Itulah sebabnya manusia selalu membutuhkan dan bergantung kepada orang lain, bahkan juga kepada ciptaan Tuhan yang lain, seperti tumbuhan dan hewan. Itulah sebabnya manusia harus hidup dalam suatu persekutuan ya. Karena manusia itu adalah monodualis, jadi manusia tidak hanya bisa hidup seorang diri, tapi manusia membutuhkan orang lain, bahkan makhluk ciptaan Tuhan yang lain, seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya, bagaimana kita bisa makan sayuran? Sayuran dari tumbuhan. Bagaimana kita bisa makan daging, makan ikan? Itu kan dari hewan. Jadi kita manusia membutuhkan orang lainnya. Dalam bahasa Inggris, kata yang digunakan untuk persekutuan adalah fellowship. Kata ini terdiri dari dua kata, yaitu fellow yang berarti teman atau sahabat, dan ship yang berarti kapal atau wadah. Jadi kata fellowship yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai persekutuan mempunyai makna, kalian boleh garis bawahi, wadah orang-orang yang saling berteman dan bersahabat. Jadi ketika kita berteman, bersahabat dengan orang lain, itu akan membentuk satu yang namanya persekutuan ya. Persekutuan bisa dipahami sebagai persatuan atau persahabatan antara dua orang atau dua belah pihak atau lebih ya. Persekutuan juga bisa diartikan mengambil bagian atau memberi bagian bersama. Jadi persekutuan berkaitan dengan apa yang dimiliki dan dibagikan bersama, dan tanggung jawab serta keterkaitan satu sama lain. Kalau ada dua orang saling berhubungan satu dengan yang lain, itu adalah satu persekutuan ya. Lalu tahukah kamu apa itu persekutuan Kristiani? Itu secara umum. Nah, kalau secara Kristiani itu adalah persekutuan Kristiani dimaknai sebagai tempat orang-orang yang sama-sama memiliki keyakinan kepada Tuhan Yesus, yang berkumpul dengan penuh kasih untuk membangun komunitas yang menegakkan relasi yang benar dengan Allah, juga dengan sesama ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi persekutuan Kristiani adalah
di mana tempat orang-orang berkumpul yang memiliki keyakinan yang sama, yaitu kepada Tuhan Yesus. Nah, dengan berkumpul dengan penuh kasih, terus membangun komunitas, membangun relasi hubungan yang baik dengan sesama, juga dengan manusia, dengan Allah, ya. Itu adalah persekutuan secara Kristiani. Persekutuan juga sering disebut dengan istilah koinonia. Persekutuan atau koinonia bisa terjadi antara Allah dan manusia, antar sesama manusia, bahkan antar manusia dengan ciptaan Allah yang lain. Jadi, persekutuan bisa terjadi di lingkungan rumah, sekolah, gereja, ataupun tempat bermain. Contohnya ada kebaktian Padang, ya. Kebaktian Padang kan nggak cuma hanya sesama, tapi ada alam ciptaan Tuhan, misalnya di pantai letaknya. Itu ada pantai, kan ciptaan Tuhan juga, ya. Ada juga tumbuh-tumbuhan, ada juga suara-suara binatang. Jadi kita bersekutu nggak cuma hanya dengan sesama, tapi juga dengan alam sekitarnya, ya. Oke. Persekutuan membutuhkan dua orang atau lebih yang sehati dan saling mengasihi. Alasan pentingnya persekutuan Allah dengan manusia dan manusia dengan sesama adalah yang pertama, kehendak Allah sendiri. Dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 dikatakan bahwa Tuhan Yesus menginginkan umatnya menjadi satu, sama seperti Dia satu dengan Allah Bapa. Jadi kehendak Allah sendiri, karena Allah ingin manusia dengan Allah itu menjadi satu kesatuan, ya. Yang kedua, supaya dunia mengenal kasih Allah. Dalam Yohanes 3:16 kalian sudah tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah sendiri yang ingin mengasihi dan supaya dunia mengenal kasih Allah, ya. Persekutuan juga untuk memberitakan kepada dunia bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih. Dunia itu pengen agar dunia itu tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih, Allah yang penuh kasih, ya. Alasan yang ketiga adalah sarana pertumbuhan iman melalui cara hidup jemaat perdana atau jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 36. Kita bisa mengetahui bahwa persekutuan juga adalah sarana untuk pertumbuhan iman, ya. Jadi persekutuan adalah untuk pertumbuhan iman kita, untuk saling mendukung satu sama lain, ya. Pertumbuhan iman kita agar gimana kamu ada sharing di dalamnya, gimana kamu, apa yang kamu hadapi hari ini, kita bisa berdoa, ya. Itu pertumbuhan iman. Kita bisa dengar firman Tuhan sama-sama, sharing firman Tuhan, sharing pengalaman hidup. Itu adalah untuk persekutuan, ya. Yang bagian B kita akan bahas persekutuan dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, persekutuan antara Allah dan umat Israel sangat penting. Ketika Allah dengan kehendak bebasnya memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya, Allah mengikat dirinya kepada Israel. Dengan kata lain, Tuhan Allah menjalin hubungan atau relasi atau persekutuan dengan umatnya. Aku akan menjadi Allahmu dan kau akan menjadi umatku. Itu dalam Ulangan 26 ayat 17 dan Imamat 26 ayat 12. Adalah ungkapan bahwa Allah telah mengikat diri dengan umatnya. Persekutuan ini ditandain dengan dua hal penting, yaitu kalian boleh garis bawahi, kasih dan kesetiaan. Kasih dan kesetiaan Allah sungguh tampak bagi umat Israel. Allah senantiasa mengasihi, menjaga, dan menuntun mereka walaupun ada saat mereka tidak setia kepadanya dan menyembah berhala atau ilah lain. Namun, Allah adalah Allah yang tetap setia bagi persekutuan yang telah dibuatnya dengan umat Israel. Itulah persekutuan dalam perjanjian lama, mengikat dirinya dengan umatnya, yaitu umat Israel pada zaman itu, ya. Yang bagian saya kita akan bahas persekutuan dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, persekutuan Kristiani semakin ditekankan, bukan hanya antara Allah dan manusia, melainkan secara khusus antara sesama manusia. Persekutuan menjadi sangat penting ketika melalui peristiwa Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, atau hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu saat terjadi pencurahan Roh Kudus. Allah membentuk sebuah gereja. Kamu bisa membacanya dalam Kisah Para Rasul 2, ya, terbentuknya jemaat mula-mula, ya. Gereja adalah persekutuan antara Allah dan manusia. Kalian garis bawahi, ya. Gereja adalah persekutuan antara Allah dan manusia serta antar sesama manusia, yaitu antar orang percaya. Itu adalah gereja.
Dan Roh Kuduslah yang mempersatukan dan menuntun. Jadi nggak cuma ada persekutuan manusia dengan manusia dengan Allah, tapi ada Roh Kudus yang menuntun, mempersatukan orang-orang percaya di dalam sebuah gereja, ya. Jadi gereja bukan sekedar gedung tempat orang Kristen ibadah, tetapi melainkan persekutuan orang-orang percaya, ya. Itu adalah persekutuan dalam perjanjian baru. Nah, sekarang kita akan bahas yang D, persekutuan Kristiani sebagai tubuh Kristus. Persekutuan Kristiani juga dimaknai sebagai tubuh Kristus. Dalam Alkitab tertulis, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dalam Roma 12 ayat yang kelima, sadarlah kita bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Dengan perumpamaan sebagai tubuh Kristus, kita diingatkan tentang pentingnya kehidupan persekutuan. Kita semua dengan latar belakang yang berbeda-beda diberi talenta masing-masing yang harus dipakai untuk membangun sebuah persekutuan tersebut, ya. Dalam persekutuan harus ada kasih, harus ada penghiburan dan nasihat untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi persekutuan adalah wujud ibadah kita kepada Allah. Jadi nggak cuma kita rutinitas, nggak cuma kita tepuk tangan, bernyanyi, dengar firman, tapi tidak. Tapi ketika kita persekutuan adalah wujud ibadah kita kepada Allah, kepada Tuhan kita, ya. Oke, sekarang kita akan bahas yang kedua. Memuliakan Tuhan dalam sebuah persekutuan. Dalam sebuah persekutuan, memuliakan Tuhan adalah kewajiban semua makhluk ciptaan Tuhan. Seperti yang diberitakan dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Memuliakan Tuhan berarti memuji nama Tuhan, meninggikan Tuhan, meninggikan namanya dan mengakui kemahakuasaannya sebagai pencipta. Memuliakan Tuhan juga berarti menghormati dan menyatakan kasih kepada Tuhan melalui kasih kepada sesama dan alam sekitar. Memuliakan Tuhan dapat dilakukan melalui pujian dan doa, melalui puisi, melalui kata-kata yang indah, tetapi juga dapat dilakukan melalui perbuatan nyata kita setiap hari. Artinya dengan hidup saling mengasihi, saling peduli, dan saling melayani, kita sedang memuliakan Allah. Jadi tidak cuma rutinitas setiap hari Minggu, tidak, tapi ketika sehari-hari dalam perbuatan nyata kita mengasihi orang lain, kita peduli terhadap orang lain, kita melayani orang lain, itu adalah kita sedang memuliakan Tuhan, ya. Oke, pasti bisa melakukannya. Memang perlu yakin kalian mampu, ya, dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan belajar anak-anak yang melayani dan memuliakan Tuhan. Bagaimana anak-anak dapat memuliakan Tuhan? Dengan melayani sesama yang bisa dilakukan berbagai cara, antara lain, ya, kalian sebagai anak-anak bisa memuliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Kita akan bahas, ya. Yang pertama, rajin beribadah bersama yang di dalamnya anak-anak menyanyi dan memuji Tuhan. Kalau saat kondisi seperti ini, kalian bisa ibadah online atau cool, ya. Saat ini cool online, boleh. Yang kedua, berdoa kepada Tuhan bagi kepentingan diri sendiri dan sesama. Setiap hari kalian berdoa, bangun pagi, terus mau tidur, bahkan mau makan, dalam setiap keadaan apapun kita berdoa kepada Tuhan dan juga kepada sesama, ya. Yang ketiga, menjaga ucapan terhadap orang lain. Jangan sampai ucapan kita menyinggung orang lain. Kita harus memberikan kata-kata motivasi, kata-kata yang membangun orang lainnya. Yang keempat, taat dan patuh kepada orang tua. Kita harus dengar-dengaran sebagai anak, harus dengar-dengaran kepada orang tua, harus taat kepada orang tua. Yang kelima, taat dan patuh kepada guru di sekolah. Nanti kalau kalian sudah mulai offline, nah kalian sekarang kelas 6. Mungkin nanti kita tidak ketemu secara offline lagi, tatap muka belajar seperti biasa. Tapi kalian nanti ketika SMP kalian boleh ingat, kalian tetap patuh dan taat terhadap guru kalian yang ada di sekolah di SMP nanti, ya. Nah, kondisi kalian mungkin berbeda nanti, guru-gurunya berbeda, teman-temannya berbeda. Tapi kalian ingat, kalian harus menjadi berkat di sana. Tidak boleh kalian mencoreng nama baik diri kalian, keluarga kalian, terlebih Tuhan kalian. Lakukanlah yang terbaik, ya. Oke, yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, rumah dan gereja. Harus, ya. Jangan buang sampah sembarangan, itu akan mengakibatkan banjir, ya.
Terus selanjutnya menolong teman dan orang lain. Ketika ada teman dalam kesusahan, kita harus menolong orang lain ya. Yang selanjutnya mengasihi sesama dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Belajar dengan baik itu juga adalah cara kita memuliakan Tuhan, memberikan nilai yang terbaik kepada orang tua. Tidak mencontek saat ulangan atau belajar dengan tekun, itu salah satu tugas kalian di dalam sebagai murid, sebagai anak, itu memuliakan Tuhan ya. Oke. Jadi muliakanlah Tuhan dengan pujian, dengan perkataan dan dengan tindakanmu setiap hari. Layanilah Tuhan dengan melayani sesama. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Inilah wujud ibadah kita kepadanya ya. Jadi kita harus tunjukkan, kita buktikan lewat perbuatan kita ya. Nah, penjelasan teks Alkitab kita pada hari ini dari Mazmur 150 ayat yang ke-6. Mazmur berarti pujian atau nyanyian. Mazmur adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang dikumpulkan dalam rentang waktu yang panjang, yaitu sebelum pembuangan, saat pembuangan, dan pasca pembuangan. Mazmur berisi kesaksian para pemazmur tentang kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka dan respon mereka terhadap kasih Tuhan tersebut. Jadi Mazmur berisikan puji-pujian dari umat kepada Tuhan Sang Pemberi kehidupan. Mazmur 150 adalah Mazmur terakhir dalam keseluruhan kitab Mazmur. Mazmur ini seakan-akan merangkum seluruh isi kitab Mazmur, yaitu tentang cara memuji Tuhan dengan semua keberadaan manusia. Melalui ayat ini pemazmur mengajak semua ciptaan Tuhan untuk memuliakan Tuhan sebagai pencipta ya. Ini adalah isi dari Mazmur 150 khususnya ayat yang ke-6. Nah, kita akan bahas lagi Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 36. Kisah Para Rasul adalah salah satu dari dua kitab yang dituliskan oleh seorang yang bernama Lukas. Jadi Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas ya. Kitab lain yang ditulis adalah Injil Lukas. Kitab Kisah Para Rasul sering juga disebut dengan The Act of the Holy Spirit, karena memang isinya adalah tentang peran dan kerja Roh Kudus dalam kehidupan pelayanan para rasul seperti Paulus dan Petrus. Hanya oleh kuasa Roh Kuduslah mereka mampu menyebarkan Injil Tuhan Yesus. Secara khusus melalui Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 36, penulis kitab ini mengajak para pembaca untuk mengenal kehidupan jemaat mula-mula yang seharusnya menjadi teladan bagi persekutuan orang percaya di mana saja. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang dipenuhi kasih persaudaraan satu terhadap yang lain. Semua ini adalah hasil kerja Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang dicurahkan oleh para pengikut Kristus. Saat Kristus naik ke surga, kisah tentang pencurahan Roh Kudus ini bisa dibaca dalam pasal 2 ya. Jadi kisah tentang pencurahan Roh Kudus tertulis dalam Kisah Para Rasul ya. Oke, pada hari ini inilah pembelajaran kita. Marilah kita biarlah kiranya persekutuan kita boleh terus terjalin dengan indah dengan Tuhan, dengan sesama kita, juga dengan alam sekitar kita ya. Nah, yang menjadi tugas kalian pada hari ini boleh kalian lihat dari buku paket kalian, itu ada di halaman 118 doa. Jadi isi doa ini, ya Tuhan, kami bersyukur atas pembelajaran pada hari ini, di mana kami mengenal tentang persekutuan dan bagaimana kami harus bersama-sama memuliakan Tuhan dalam persekutuan kami di mana saja kami berada. Inilah wujud pelayanan kami, inilah ibadah kami yang sejati, yaitu melayani sesama demi kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam persekutuan di keluarga, gereja, dan sekolah, dan masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus yang datang untuk melayani dunia, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ini kalian tulis terus kalian bingkai. Pokoknya kreativitas kalian bikin sebagus mungkin isi doa ini ya. Isi doa ini kalian tulis dengan indah, kalian bingkai, boleh pakai apa saja. Kalian kreativitaskan ya, kreasikan ya. Oke. Nah, cukup sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah pembelajaran ini boleh menjadi berkat buat kalian dan menjadi rema dalam kehidupan kalian, khususnya kalian dalam persekutuan dengan Tuhan, sesama, dan alam sekitar. Oke, nah sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar, diingatkan kembali Tuhan, bahwa kami
terus boleh menjalin persekutuan yang indah dengan Tuhan, dengan sesama kami, bahkan dengan alam sekitar yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu yang terus masih belajar dari rumah. Berikan mereka semangat Tuhan di dalam belajar, disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas mereka, dan juga roh kecerdasan, kepintaran di dalam mengikuti setiap pembelajaran yang ada. Berkati juga Tuhan kedua orang tua mereka yang bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar. Terima kasih Tuhan, dengan kondisi pandemi seperti ini kami mau menyerahkan diri kami. Berilah kami kesehatan, lindungi kami selalu ya Tuhan, dan biarlah kiranya pandemi ini boleh berlalu dari dunia ini, sehingga kami boleh bersama-sama kembali bersekolah dan berkumpul bersama dengan teman dan guru-guru kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan ke dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.